Perikanan lobster Amerika terjadi dari Maine ke Cape, Hatteras, North Carolina. Ada 7 area pengelolaan konservasi lobster area yang diberi label Area 1, Area 2, Area 3, Area 4, Area 5, Area 6, dan Area Kat Luar Tanjung. Sumber, dan perikanan lobster Amerika dikelola bersama oleh negara bagian dan perikanan Anoye di bawah kerangka Komisi Perikanan Laut Negara Atlantik. Perikanan lobster sebagian besar menggunakan panci dan bubu, tetapi peralatan lain mungkin termasuk gilnet, pukat, dan dengan tangan oleh penyelam. Pasar lobster adalah untuk konsumsi manusia dan terutama dijual hidup atau beku. Lobster Amerika tangkapan liar as adalah pilihan makanan laut yang cerdas karena dikelola secara berkelanjutan dan dipanen secara bertanggung jawab di bawah peraturan AS. Peraturan pelaksanaan ditemukan di 50 CFR bagian. Menurut penilaian stok tahun 2020 yang dilakukan oleh Atlantic States Marine Fisheries Commission (ASMFC), ada rekor kelimpahan stok yang tinggi di Teluk Maine dan Georges Bank, dan rekor kelimpahan yang rendah dan kegagalan rekrutmen yang berkelanjutan di Southern New England. Saham Teluk Maine dan Georges Bank tidak ditangkap secara berlebihan. Namun, ASMFC menganggap stok Southern New England sangat menipis karena faktor lingkungan dan tekanan penangkapan ikan. Tidak ada stok yang terkena penangkapan berlebih. Sejak 2012, survei yang F-Year di Teluk Maine dan saham Georges Bank telah menunjukkan penurunan yang konsisten, yang dapat mengindikasikan penurunan perekrutan dan pendaratan di masa depan. Penampilan lobster Amerika adalah krustasea dengan tubuh besar seperti udang dan 10 kaki. 2 di antaranya adalah cakar yang besar dan kuat. 1 cakar adalah cakar penghancur bergigi besar untuk menghancurkan cangkang, dan yang lainnya adalah cakar ripper bermata lebih halus menyerupai pisau stik untuk merobek daging lunak. Lobster jantan dan betina dapat dibedakan dengan pasangan pertama perenang pleopoda di bagian atas bagian bawah ekor. Perenang jantan lebih besar dan lebih kaku. Perenang betina lebih lembut, lebih kecil, dan memiliki tepi membulat. Lobster hidup tidak berwarna merah seperti yang Anda lihat di restoran atau toko kelontong setelah dimasak. Sebagian besar berwarna hijau zaitun atau coklat kehijauan. Beberapa memiliki bintik-bintik oranye, kemerahan, hijau tua, atau hitam, dan warna kebiruan di sendi pelengkap mereka. Lobster Amerika memiliki rentang hidup yang panjang. Sulit untuk menentukan usia pasti mereka, karena mereka melepaskan cangkang keras mereka ketika meranggas, tanpa meninggalkan bukti usia. Tetapi para ilmuwan percaya beberapa lobster Amerika mungkin hidup sampai 100 tahun. Beratnya bisa mencapai 44. Lobster harus berganti bulu secara berkala untuk tumbuh, melepaskan kerangka luarnya yang keras cangkang ketika mereka tumbuh terlalu besar untuk itu, dan membentuk yang baru. Mereka makan dengan rakus setelah berganti kulit, sering melahap cangkang mereka sendiri yang baru saja dikosongkan. Makan cangkang mereka mengisi kembali kalsium yang hilang, dan membantu mengeraskan cangkang baru mereka. Biasanya, lobster kawin setelah betina berganti kulit. Jantan menyimpan sperma pada betina bercangkang lunak. Betina menyimpan sperma secara internal hingga 1 tahun. Betina dapat memiliki 5.000 hingga lebih dari 100.000 telur, tergantung pada ukurannya. Telur dibuahi saat betina melepaskannya di bagian bawah ekornya, di mana mereka membawa telur selama 9 hingga 11 bulan. Betina yang bertelur bergerak ke pantai untuk menetaskan telurnya selama akhir musim semi atau awal musim panas. Larva pelagis berenang bebas berganti bulu 4 kali sebelum mereka menyerupai orang dewasa dan mengendap di dasar. Lobster adalah pengumpan oportunistik, memakan mangsa apapun yang paling tersedia, sehingga pola makan mereka bervariasi secara regional. Larva dan postlarva adalah karnivora dan memakan zooplankton, hewan terapung kecil, selama tahun pertama mereka. Orang dewasa adalah omnivora, memakan kepiting, moluska, cacing, bulu babi, bintang laut, ikan, dan makroalga. Secara umum, berbagai spesies yang hidup di dasar laut memakan lobster, termasuk ikan, hiu, pari, sepatu roda, gurita,
dan kepiting. Lobster muda sangat rentan terhadap predator. Lobster besar bercangkang keras, mungkin kebal terhadap pemangsa kecuali manusia. Di mana mereka tinggal? Lobster Amerika ditemukan di barat laut Samudra Atlantik dari Labrador hingga Cape Hatteras. Mereka paling melimpah di perairan pantai dari Maine melalui New Jersey dan juga umum di lepas pantai hingga kedalaman 2.300 kaki dari Maine melalui North Carolina. Setiap wilayah pengelolaan memiliki peraturan unik yang meliputi batasan ukuran minimal dan maksimal lobster dari yang bisa dipanen. Batas perangkap mengendalikan upaya penangkapan setiap kapal lobster. Langkah-langkah untuk melindungi betina yang bertelur, nelayan tidak boleh memanennya dan di sebagian besar wilayah, jika salah satu tertangkap dalam perangkap mereka, mereka harus membuat sirip ekornya membentuk V sebelum mengembalikannya ke air. Larangan kepemilikan daging lobster dan bagian-bagian lobster harus didaratkan hidup dan utuh untuk memastikan ukurannya legal. Pembatasan alat tangkap, persyaratan konfigurasi perangkap, dan larangan penggunaan tombak untuk memancing lobster. Pembatasan jumlah lobster yang dapat dipanen dengan alat non-trap, persyaratan pemantauan dan pelaporan. Serangkaian pengurangan perangkap tahunan sedang berlangsung di area pengelolaan lobster 2 dan 3 untuk mengurangi upaya laten dan aktif dan skala perikanan lobster New England Selatan ke ukuran S. Program transfer perangkap dimulai pada tahun 2015 yang memungkinkan pemegang izin federal untuk mengurangi dampak pengurangan perangkap tahunan dengan membeli sebagian alokasi perangkap dari pemegang izin resmi lainnya. Orang lain mungkin menjual alokasi kepada pemegang izin lobster federal lainnya. Dikelola di perairan federal 3 hingga 200 mil lepas pantai di bawah peraturan yang diterapkan melalui Undang-Undang Pengelolaan Koperasi Perikanan Pesisir Atlantik, termasuk nelayan harus memiliki izin untuk memanen lobster. Moratorium sementara pada penerbitan izin lobster federal yang membatasi jumlah izin yang tersedia untuk mengontrol jumlah nelayan yang memanen lobster diperpanjang tanpa batas pada tahun 1999. Batasan ukuran minimum dan maksimum lobster yang dapat dipanen berbeda-beda menurut wilayah pengelolaan. Larangan kepemilikan daging lobster dan bagian-bagian lobster harus didaratkan hidup dan utuh untuk memastikan ukurannya legal. Langkah-langkah untuk melindungi betina yang bertelur, nelayan tidak boleh memanennya dan di sebagian besar wilayah, jika salah satu tertangkap dalam perangkap mereka, mereka harus membuat sirip ekornya membentuk V sebelum mengembalikannya ke air. Pembatasan roda gigi ukuran perangkap, persyaratan penandaan roda gigi, ventilasi pelepasan, dan panel hantu. Batas jebakan yang bervariasi di antara area pengelolaan. Untuk meningkatkan pengumpulan data di perikanan, semua dealer lobster federal harus menyerahkan laporan elektronik mingguan untuk semua lobster yang mereka beli dari nelayan dengan izin federal. Pemegang izin lobster federal tidak diharuskan untuk melaporkan pendaratan, kecuali mereka memiliki izin perikanan federal lainnya, selain izin lobster federal mereka, yang memerlukan laporan pendaratan, misalnya, izin multispesies timur laut. Langkah-langkah spesifik area telah disetujui untuk mengurangi eksploitasi penangkapan ikan di stok Southern New England, termasuk langkah-langkah manajemen pen. Lobster harus berganti bulu secara berkala untuk tumbuh, melepaskan kerangka luarnya yang keras cangkang ketika mereka tumbuh terlalu besar untuk itu, dan membentuk yang baru. Mereka makan dengan rakus setelah berganti kulit, sering melahap cangkang mereka sendiri yang baru saja dikosongkan. Makan cangkang mereka mengisi kembali kalsium yang hilang dan membantu mengeraskan cangkang baru mereka. Lobster berganti bulu sekitar 20 hingga 25 kali selama periode 5 hingga 8 tahun, antara saat mereka menetas dan saat mereka dapat bereproduksi dan mencapai ukuran legal minimum untuk dipanen. Biasanya, lobster kawin setelah betina berganti kulit. Jantan menyimpan sperma pada betina bercangkang lunak. Betina menyimpan sperma secara internal hingga 1 tahun. Memanen, perikanan komersial. Pada tahun 2020, pendaratan komersial lobster Amerika berjumlah sekitar 120 juta pound dan bernilai lebih dari 524,5 juta dolar, menurut database pendaratan penangkapan ikan komersial Anoa'i Fisheries.
2. Stok lobster Amerika Teluk Maine dan Georges Bank dan Southern New England mendukung perikanan pantai dan lepas pantai. Wilayah Teluk Maine dan New England Selatan didominasi perikanan pantai, sedangkan wilayah Bank Georges didominasi perikanan lepas pantai. Sebagian besar panen as ditangkap di perairan pantai. Ada alasan mengapa kami mengaitkan Maine dengan lobster. Negara bagian telah memimpin pendaratan lobster Amerika selama lebih dari 3 dekade. Massachusetts adalah produsen terkemuka kedua. Bersama-sama, kedua negara bagian ini menghasilkan 93% dari total panen lobster Amerika Serikat, dan 93% pendaratan di seluruh pantai berasal dari stok lobster Teluk Maine. Jenis alat tangkap, dampak habitat, dan tangkapan sampingan. Sebagian besar nelayan menggunakan perangkap untuk memanen lobster. Mereka menjebak perangkap berbentuk persegi panjang dan jaring kawat, kemudian menurunkannya ke dasar laut di air sedalam 15 hingga 1000 kaki. Pelampung yang menandai lokasi jebakan dipasang pada tali jebakan. Nelayan mengangkut perangkap kembali ke permukaan setiap beberapa hari untuk memeriksa tangkapan mereka, meskipun frekuensinya bervariasi tergantung musim dan lokasi. Penangkapan lobster atau perangkap lobster Amerika Timur Laut atau Mid-Atlantik secara tidak sengaja dapat menjerat paus besar. Untuk mengurangi cedera dan kematian paus besar akibat interaksi perikanan, rencana pengurangan pengambilan paus besar Atlantik dilaksanakan pada tahun 1997. Lobstermen harus mengikuti sejumlah peraturan untuk melindungi paus besar dari alat tangkap. Misalnya, lobstermen harus menggunakan garis dasar yang tenggelam di antara perangkap untuk mengurangi jumlah garis di kolom air, yang mengurangi potensi paus dan spesies yang dilindungi lainnya terjerat. Selain itu, pemegang izin lobster diwajibkan untuk mengangkut perangkap aktifnya minimal setiap 30 hari sekali. Perangkap secara tidak sengaja dapat menangkap ikan bersirip dan invertebrata seperti kepiting dan kaum. Peraturan mengharuskan perangkap dikonfigurasikan dengan panel pelepasan biodegradable atau bergantung pada perangkap untuk mencegah penangkapan ikan hantu kehilangan peralatan yang terus menangkap lobster dan spesies lain dan dapat menimbulkan bahaya bagi spesies laut lainnya. Panel pelepasan harus cukup besar untuk mengurangi tangkapan sampingan lobster berukuran kecil. Perikanan rekreasi. Nelayan rekreasi menangkap lobster di perairan pantai dengan pot dan dengan tangan saat scuba diving. Nelayan rekreasional dengan izin lobster federal dapat memanen lobster di perairan federal, tetapi lobster tidak dapat dijual. Langkah-langkah untuk melindungi betina yang bertelur. Nelayan tidak boleh memanennya dan, di sebagian besar wilayah, jika salah satu tertangkap dalam perangkap mereka. Setiap wilayah pengelolaan memiliki peraturan unik yang meliputi batasan ukuran minimal dan maksimal lobster dari yang bisa dipanen. Batas perangkap mengendalikan upaya penangkapan. Setiap kapal lobster dibatasi baik untuk alokasi perangkap berbasis kapal, berdasarkan praktik penangkapan ikan historisnya, atau tutup perangkap di seluruh area. Jumlah maksimum perangkap yang dapat ditangkap oleh kapal di area tertentu. Larangan kepemilikan daging lobster dan bagian-bagian lobster. Lobster harus didaratkan hidup dan utuh untuk memastikan ukurannya legal. Pembatasan alat tangkap, persyaratan konfigurasi perangkap, dan larangan penggunaan tombak untuk memancing lobster. Pembatasan jumlah lobster yang dapat dipanen dengan alat non-trap. Persyaratan pemantauan dan pelaporan. Serangkaian pengurangan perangkap tahunan sedang berlangsung di area pengelolaan lobster 2 dan 3 untuk mengurangi upaya laten dan aktif dan skala perikanan lobster New England Selatan ke ukuran stok. Program transfer perangkap dimulai pada tahun 2015 yang memungkinkan pemegang izin federal untuk mengurangi dampak pengurangan perangkap tahunan dengan membeli sebagian alokasi. Perangkap dari pemegang izin resmi lainnya.
Orang lain mungkin menjual alokasi kepada pemegang izin lobster federal lainnya untuk mengurangi operasi penangkapan ikan mereka sendiri dan memungkinkan pemegang izin lain untuk mendapatkan akses ke penangkapan ikan bubu di wilayah pengelolaan tertentu. Dikelola di perairan federal 3 hingga 200 mil lepas pantai di bawah peraturan yang diterapkan melalui Undang-Undang Pengelolaan Koperasi Perikanan Pesisir Atlantik, termasuk nelayan harus memiliki izin untuk memanen lobster. Moratorium sementara pada penerbitan izin lobster federal yang membatasi jumlah izin yang tersedia untuk mengontrol jumlah nelayan yang memanen lobster diperpanjang tanpa batas pada tahun 1999. Batasan ukuran minimum dan maksimum lobster yang dapat dipanen berbeda-beda menurut wilayah pengelolaan. Larangan kepemilikan daging lobster dan bagian-bagian lobster harus didaratkan hidup dan utuh untuk memastikan ukurannya legal. Langkah-langkah untuk melindungi betina yang bertelur nelayan tidak boleh memanennya dan, di sebagian besar wilayah, jika salah satu tertangkap dalam perangkap mereka, mereka harus membuat sirip ekornya membentuk V sebelum mengembalikannya ke air. Pembatasan roda gigi ukuran perangkap, persyaratan penandaan roda gigi, ventilasi pelepasan, dan panel hantu, batas jebakan yang bervariasi di antara area pengelolaan. Untuk meningkatkan pengumpulan data di perikanan, semua dealer lobster federal harus menyerahkan laporan elektronik mingguan untuk semua lobster yang mereka beli dari nelayan dengan izin federal. Pemegang izin lobster federal tidak diharuskan untuk melaporkan pendaratan, kecuali mereka memiliki izin perikanan federal lainnya, selain izin lobster federal mereka, yang memerlukan laporan pendaratan misalnya, izin multispesies timur laut. Langkah-langkah spesifik area telah disetujui untuk mengurangi eksploitasi penangkapan ikan di stok Southern New England, termasuk langkah-langkah manajemen pengendalian biologis dan upaya. Negara bagian dan pemerintah federal mengoordinasikan pengelolaan ini melalui Dewan Lobster Komisi. Dewan Lobster adalah komisi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana pengelolaan lobster. Dikenal sebagai Rencana Pengelolaan Perikanan Antar Negara Bagian untuk Lobster Amerika atau Rencana Lobster. Negara-negara bagian memberlakukan langkah-langkah yang direkomendasikan Rencana Lobster di perairan negara bagian sesuai dengan otoritas pengatur negara bagian mereka, dan Perikanan NOI memberlakukan langkah-langkah yang direkomendasikan ini di bawah Undang-Undang Manajemen. Tahun penangkapan lobster federal berlangsung dari 1 Mei hingga 30 April. Ada 7 area pengelolaan lobster area dari Maine hingga Chattanooga, North Carolina. Setiap area pengelolaan memiliki persyaratan pengelolaan khusus yang dirangkum dalam tabel di bawah ini. Perikanan lobster komersial tidak dikelola dengan batasan kuota. Sebagai gantinya, topi perangkap digunakan untuk mengontrol upaya penangkapan ikan. Komisi telah menerapkan program akses terbatas di semua 7 area pengelolaan lobster. Semua area, kecuali area 1, juga telah melalui proses alokasi perangkap individu, di mana kapal dialokasikan alokasi perangkap individu berdasarkan riwayat penangkapan ikan sebelumnya di area. Tabel 1, Tindakan PENG. Tindakan negara bagian dan federal mungkin berbeda. Pemegang izin terikat oleh peraturan lobster Amerika negara bagian atau federal yang lebih ketat. Mengukur ukuran carapace lobster betina dengan finmatch lobster betina dengan telur. Lobster diukur dengan menempatkan alat pengukur di bagian belakang rongga mata. Dari pembudidaya dan menerapkan aturan Amerika menjadi negara produsen lobster air laut terbesar di dunia, dengan nilai ekspor miliaran dolar. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Waktunya pamit untuk undur diri.